Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah, memasuki pertemuan yang ketiga, yaitu tentang tanda-tanda isim. Kita lihat apa yang disampaikan oleh al-muallif al-imam as-Sunhaji rahimahullah berkaitan dengan tanda-tanda isim. Qala al-muallifu rahimahullah, fal-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Fal ismu yu'rafu bil khafdi, maka isim itu bisa diketahui dengan adanya khafat. Ya, tanda-tanda isim yang pertama adalah dengan adanya khafat. Wat tanwini, dan tanwin, ini yang kedua. Wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya alif dan lam atau al, ini yang ketiga. Wa hurufil khafdi, dan masuknya huruf-huruf khafat, ini yang keempat. Wahia, dan huruf-huruf khafat itu adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Wa huruful qasami, dan termasuk huruf khafat adalah huruf qasam, yaitu masuknya huruf qasam. Wahiyal wawu wal ba'u wat ta'u, huruf qasam atau huruf yang digunakan untuk sumpah yang maknanya demi. Dan itu ada tiga, yaitu wawu, ba, dan ta. Ya, kita lihat penjelasan secara ringkas atau sederhana ya dari matan yang disampaikan oleh al-imam as-Sunhaji rahimahullah tentang tanda-tanda isim. Yang pertama, tanda isim adalah khafat. Sementara kita kenalkan khafat itu ya kasroh, gambaran khafat itu adalah kasroh. Maka setiap lafadz yang berharokat kasroh adalah termasuk isim. Ya, ini kurang tulisan isim ya, adalah isim itu maksudnya ya. Jadi setiap kita melihat ada sebuah lafadz dia i'rabnya khafat atau kasroh, maka dia isim. Contoh, maliki yaumiddini. Kita lihat lafadz maliki kasroh, maka dia adalah isim. Yaumi juga kasroh, maka dia adalah isim. Ad-dini juga kasroh, maka dia adalah isim. Maka maliki yaumiddini ini semuanya adalah isim semua ya. Alasannya apa? Karena khafat semua, ini khafat semua. Tanda khafatnya di sini kasroh. Ini yang pertama ya. Jadi setiap ada khafat, untuk awal-awal kita kenalkan khafat itu ya gambarannya adalah kasroh, meskipun nanti ada pengembangan ya di pembahasan buku ini. Ya, tapi untuk awal kita kenalkan khafat itu kasroh, maka lafadz yang kasroh itu adalah isim. Kemudian yang kedua berakhiran dengan tanwin. Yu'rafu bil khafdi wat tanwini, ya, berakhiran dengan tanwin. Maka setiap lafadz yang berakhiran dengan tanwin pasti isim, baik dhammah tanwin, fathah tanwin maupun kasroh tanwin. Contoh kitabun, kitaban, kitabin, itu kan tanwin semua. Ya, demikian juga ketika kita membaca ayat atau hadis ya yang ada tanwinnya, maka lafadz atau kata yang bertanwin itu adalah isim. Wa ja'alna naumakum subata, tulisannya apa? Subatan, itu kan fathah tanwin gitu. Ya, maka itu isim. Alasannya apa? Karena tanwin. Kemudian yang ketiga, tanda isim yang ketiga
Kalau yang pertama yu'rafu bil hafdhi, yang kedua wa tanwini, yang ketiga wa dukhulil alifi wal lam, masuknya alif dan lam atau al gitu. Setiap kata yang berawalan al itu pasti isim. Perlu diketahui, apabila ada sebuah kata dia sudah berawalan al, maka tidak boleh dibaca lagi dengan tanwin. Ya, contoh kitabun dimasuki al, maka menjadi al-kitabu. Kalau kitabun tanda isimnya tanwinnya, al-kitabu tanda isimnya alnya gitu. Sekali lagi, kalau ada al tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin ya. Contoh ada kitaban dimasuki al, maka menjadi al-kitab. Tidak boleh al-kitaban, ya salah. Ya, kalau ada al sekali lagi jangan tanwin. Contoh ketiga, kitabin dimasuki al, maka menjadi al-kitabi gitu. Sehingga setiap ada lafadz yang berawalan al, maka cara membacanya tidak boleh berakhiran dengan tanwin. Dan sebaliknya, ketika tanpa al, ya, tanpa berawalan al, maka harus dibaca dengan tanwin. Contoh ya, baitun, baitan, baitin ya. Kalau diawali al baitu, al baita, al baiti. Ya, kalau ini bacanya gini, baitu itu salah, baita salah, baiti salah. Kalau tanpa al harus tanwin, baitun, baitan, baitin gitu ya. Yaitu kaidahnya itu ya. Kalau ada al jangan tanwin, kalau tanpa al munculkan tanwinnya. Ya, untuk pemahaman dasar adalah seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa hurufil khafdhi, dan didahului oleh huruf khafat. Huruf khafat adalah huruf yang menyebabkan lafadz setelahnya dibaca khafat atau kasrah. Disebut huruf khafat karena dia mempengaruhi lafadz setelahnya jadi khafat atau kasrah. Ya. Huruf-huruf khafat itu adalah pertama min. Kharajtu minal ghurfati, saya keluar dari kamar. Al-hurfah ini dibaca kasrah karena adanya min ini. Al-hurfatu ada min jadi minal hurfati. Itu. Dan min ketika setelahnya berawalan al, maka jadinya mina gitu, bukan mini ya. Minal hurfati, bukan minil hurfati. Itu minal masjidi, minal ma'hadi, minal madrasati, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada ila ya. Sering diterjemahkan ke. Misal zahabatu ilal masjidi. Kenapa masjidinya kasroh? Karena ada ila, ini didahului oleh ila. Sehingga tidak boleh zahabtu ilal masjida atau zahabtu ilal masjidu, ya salah. Harus kasroh karena terpengaruh oleh apa? Oleh huruf khafat yaitu ila. Sehingga seandainya ini tulisan ini tanpa harokat, kita bisa baca gitu. Kita bisa baca gini, zahabtu ilal masjidi, dengan bacaan yang jelas dan tepat ketika kita sudah mengetahui kaidahnya. Kaidahnya, setiap huruf khafat menjadikan lafaz setelahnya menjadi apa? Menjadi khafat atau kasrah. Kemudian yang ketiga ada an, sering diterjemahkan dari. Misal, ramaitus sahma 'anil qausi, saya melempar panah dari busurnya. Ramaitus sahma, saya melempar panah, 'anil qausi, dari busur. Ya, kalau an kebalikan dari min. Kalau min nunnya di fathah ketika bertemu dengan al ya. Kalau an nunnya di kasroh, anil gitu, bukan anal tapi anil qausi. Min bukan minil tapi minal gitu. Itulah cara membacanya. Ramaitus sahma anil qausi, saya melempar panah dari busurnya. Coba kalau kita ditanya al qausi, kenapa di sini kasroh? Jawabannya apa? Karena didahului oleh an. Al qausi, kenapa di sini tanpa tanwin? Jawabannya apa? Karena dia berawalan al. Itu harus pas ya, jawaban sesuai pertanyaan, jangan sampai seperti ini. Anil qausi, al qausi, kenapa di sini kasroh? Karena berawalan al. Ya, nggak ada urusannya al dengan kasroh. Atau sebaliknya, kenapa di sini al qausi tanpa tanwin? Karena didahului oleh an. Nah, ini ya salah. Ya, jadi jawaban sesuai arah dari pertanyaan. Nah, ulangi ya. Coba kalau kita ditanya al qausi, kenapa di sini tanpa tanwin? Jawabannya apa? Karena berawalan al. Al-qausi, kenapa di sini kasroh? Jawabannya apa? Karena
didahului oleh an. Ya seperti itu caranya. Kemudian yang keempat ada ala, di atas atau pada, itu sering diterjemahkan seperti itu. Contoh, al-kitabu alal maktabi, kitab itu di atas meja. Pertanyaan, kenapa al-maktabinya kasroh? Jawabannya karena didahului oleh ala. Kenapa al-maktabinya tanpa tanwin? Jawabannya karena berawalan al gitu. Kemudian yang kelima, ada fi, di atau di dalam. Ya, misal ar-rajulu fil hammami, orang laki-laki itu di kamar mandi. Al-hammami dia di kasroh karena ada fi. Ya, sehingga seandainya tanpa harokat kita bisa baca fil hammami gitu. Karena inilah fi, dia punya fungsi untuk apa? Menjadikan lafaz setelahnya menjadi khofat atau kasroh. Yang keenam, rubba, bukan robbi ya, rubba, terkadang atau sering-sering atau banyak. Misal rubba rajulin karimin laqituhu, banyak orang laki-laki yang mulia saya jumpai. Ya, rubba rajulin karimin, banyak orang laki-laki yang mulia, laqituhu, saya menjumpainya. Ya, di sini rajulin kenapa dia dibaca dengan kasroh? Karena didahului oleh rubba, dan tanwinnya karena tanpa al. Kemudian yang ketujuh, al-ba'u, huruf ba namanya, bacaannya bi. Huruf yang satu huruf, maka cara mengungkapkannya dengan menyebut namanya. Jadi al-ba'u bukan bi gitu. Bi ini adalah wujudnya, tulisannya itu bi. Tapi namanya al-ba'u, yaitu huruf ba yang sering diterjemahkan dengan. Misal, katabtu bil qalami, saya menulis dengan menggunakan pena. Ya. Al-qalami, kenapa dia dibaca dengan kasroh? Karena ada huruf ba ini. Ada huruf ba, bil qalami. Dan huruf yang satu huruf, cara penulisannya itu disambungkan dengan lafaz setelahnya. Jadi begini nulis bil qalami, bi langsung sambung ke alif, bukan bi sendiri, al-qalami sendiri, enggak, tapi langsung disambungkan karena ini adalah huruf yang satu huruf. Kemudian yang ke-8, al-kafu, yaitu kaf, tulisannya ka, artinya seperti. Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa. Ya. Kal asadi, asalnya ka dan al asadi, kemudian penulisannya dijadikan satu, maka menjadi seperti ini. Al asadi kenapa dikasroh? Karena ada huruf khofat, yaitu kafnya itu. Dan yang ke-9, al-lamu, namanya huruf lam, bacaannya li, ketika setelahnya isim zahir, bermakna milik atau memiliki. Misal, li Muhammadin kitabun jadidun, Muhammad memiliki kitab yang baru. Asalnya Muhammadun, ya, Muhammadun kemudian didahului oleh lam, maka jadi li Muhammadin gitu ya, jadi kasroh karena ada lamnya ini. Kemudian yang ke-10 adalah huruf-huruf qasam, huruf yang dijadikan sumpah, digunakan untuk sumpah yang bermakna demi. Dan huruf qasam itu ada 3, yaitu wawu, ba, dan ta. Wawu, wa, ba, yaitu bi, ta, yaitu ta. Misal, wallahi, billahi, tallahi, artinya demi Allah. Ya, karena 3 huruf ini adalah huruf-huruf qasam. Demikian kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa diambil faidahnya, yaitu tentang tanda-tanda isim. Ya, tanda isim yang pertama adalah khofat atau kasroh, yang kedua berakhiran tanwin, yang ketiga berawalan al, dan yang keempat didahului oleh huruf khofat, dan termasuk huruf khofat adalah huruf qasam. Atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.